Hai semuanya, dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai perangkat program pembelajaran. Sebelum kita lanjut pemaparan materinya, saya akan menyebutkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Alia Putri Darmawi dengan NIM 190711637365. Berikutnya, Cahyani Awan Inspira Widya dengan NIM 190711637318. Dan yang terakhir di kelompok kami, Yulia Ningsih dengan NIM 190711637216. Kita langsung aja ke videonya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program tahunan dan program semester. Pengertian dari program tahunan sendiri adalah rencana penetapan alokasi waktu dalam jangka 1 tahun ajaran yang mana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan yang ditetapkan merupakan standar kompetensi dasar. Dalam program tahunan ini, pengajar wajib mengembangkan program-program berikutnya. Program semester. Makna dari semester sendiri adalah satuan waktu yang dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Program semester berisi garis besar mengenai beberapa hal yang hendak dilakukan dalam kegiatan belajar di semester tersebut. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penyusunan program tahunan dan program semester. Yang pertama, program tahunan. Langkah-langkahnya, menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah tersebut. Yang kedua, menandai hari-hari libur seperti permulaan tahun pembelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu. Yang berikutnya, yang ketiga, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format matrik yang tersedia. Yang keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang tersedia untuk 1 mata pelajaran pada setiap KD dan topik pembahasannya pada minggu efektif sesuai ruang lingkup cakupan materi, tingkat kesulitan dan pentingnya materi tersebut, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Yang berikutnya adalah program semester. Langkah-langkah menyusun program semester itu, yang pertama, memasukkan KD, topik, dan subtopik bahasan dalam format program semester. Yang kedua, menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk 1 mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Yang terakhir, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Cukup sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh kawan saya. Yaitu mengenai silabus. Silabus ini berasal dari bahasa Latin, yaitu silabus, yang berarti daftar atau tulisan atau ikhtisar, ringkasan isi buku. Hal ini dikemukakan oleh Kamarudin pada tahun 2000. Silabus menurut Sanjaya 2007 adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu mencakup standar kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber bahan dan alat belajar. Baiklah,
Untuk selanjutnya yaitu mengenai prinsip pengembangan silabus. Mengenai prinsip pengembangan silabus ini ada 8 hal yang harus dipenuhi dalam suatu pengembangan pembuatan silabus. Untuk yang pertama adalah ilmiah. Ilmiah ini adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus. Pembuatan silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jadi, untuk pembuatan silabus ini harus bersifat ilmiah. Ilmiah maksudnya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Untuk yang kedua, yaitu bersifat relevan, yaitu cakupan, kedalaman, atau tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Baiklah, untuk yang ketiga, yaitu bersifat sistematis, yaitu mengenai komponen-komponen dalam pembuatan silabus ini saling berhubungan, yaitu nyambung antara satu komponen dengan komponen yang lain secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Untuk yang keempat, yaitu bersifat konsisten, maksudnya adanya hubungan yang konsisten atau ajak dan taat pada asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, dan juga sumber belajar sistem penilaian. Untuk yang kelima, yaitu memadai cakupan indikator materi pokok pada materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan juga pada sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar pada peserta didik. Untuk selanjutnya, yang nomor 6, yaitu bersifat aktual dan kontekstual. Di sini maksudnya adalah antara cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu itu sendiri. Jadi memperhatikan perkembangan ilmu ini mulai dari pada masa terdahulu, masa sekarang, dan masa ke depan. Perkembangan ilmu dan juga melihat pada perkembangan teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi pada masa sekarang, kebutuhan yang dibutuhkan pada masa sekarang. Untuk yang ketujuh, yaitu bersifat fleksibel. Maksudnya yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan masyarakat. Jadi adanya komponen silabus ini dapat menyatukan perbedaan atau keragaman antara peserta didik, pendidik, dan juga dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan yang terjadi pada tuntutan masyarakat itu sendiri. Untuk yang terakhir yaitu nomor 8, bersifat menyeluruh. Maksudnya, komponen silabus mencakup keseluruhan ranah-ranah kompetensi yang dibutuhkan pada masa sekarang. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu mengenai penyusunan silabus itu sendiri, yaitu penyusunan silabus ini dalam bentuk KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah atau madrasah. Kegiatan ini dalam bentuk rapat kerja atau lokarya sekolah atau madrasah dan kelompok sekolah atau madrasah yang diselenggarakan dalam jangka waktu sebelum adanya tahun pelajaran baru. Maksudnya dalam penyusunan silabus ini sendiri dilakukan di lingkungan sekolah atau madrasah dalam bentuk rapat atau rapat kerja atau lokarya sekolah atau madrasah dalam bentuk kelompok dan dilakukan sebelum adanya tahun ajaran baru. Tahap kegiatan penyusunan KTSP itu sendiri secara garis besar yaitu meliputi penyiapan dan penyusunan draft, review, dan revisi, serta finalisasi, penetapan, dan penilaian. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim penyusun itu sendiri. Selanjutnya mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini merupakan rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran
pembelajarannya di kelas. Hakikat dari RPP atau Rencana Pelaksana Pembelajaran ini merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan apa yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam RPP ini memuat aktivitas secara keseluruhan sebelum kegiatan yang sesungguhnya dilaksanakan. Pembuatan RPP ini dilakukan sebelum tahun ajaran baru. Jadi mencakup kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu semester. RPP yang disusun secara baik akan menjadi jaminan separuh kegiatan telah berhasil untuk melaksanakannya selama satu semester. Landasan pengembangan RPP itu sendiri yaitu sesuai pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, yaitu tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 mengenai perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, serta materi ajar, metode pembelajaran itu sendiri, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Komponen yang harus ada dalam pembuatan RPP itu sendiri ada 12. Yang pertama, mengenai kolom identitas mata pelajaran. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar atau materi pokok. Yang ketujuh, materi atau kompetensi persyaratan. Yang kedelapan, alokasi waktu. Yang kesembilan, metode pembelajaran. 10, kegiatan pembelajaran. Yang ke-11, penilaian. Dan 12 adalah sumber belajar itu sendiri. Selanjutnya mengenai lembar kerja siswa atau LKS. LKS ini menurut Sayidno pada tahun 2010 menyatakan bahwa lembar kegiatan siswa atau LKS itu merupakan salah satu alternatif pembelajaran yang tepat bagi peserta didik karena LKS membantu peserta didik untuk menambah informasi tentang konsep pembelajaran melalui kegiatan belajar secara sistematis. Tetapi pada kenyataannya LKS ini sendiri belum memfasilitasi siswa untuk mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Isi LKS lebih banyak ditekankan pada penjelasan rinci atau definisi dari sebuah konsep, kemudian diikuti oleh soal-soal dan juga contoh soal dan sejumlah soal-soal latihan. Jadi menurut Sayidno, LKS ini belum memfasilitasi peserta didik sendiri. Tinjauan lembar kerja siswa atau LKS menurut Fahri 2012, lembar kerja siswa atau LKS adalah lembaran-lembaran yang digunakan sebagai pedoman di dalam pembelajaran serta berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik dalam kegiatan tertentu. Menurut Sudrajat 2009, lembar kerja siswa atau LKS adalah lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. LKS merupakan materi pembelajaran yang sudah dikemas sedemikian rupa sehingga peserta didik diharapkan dapat mempelajari materi ajar tersebut secara mandiri dalam LKS, serta peserta didik akan mendapatkan materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan pembelajaran yang diterapkan pada kelas-kelas tertentu. Instrumen penilaian sikap dan media pembelajaran. Instrumen penilaian sikap. Instrumen penilaian sikap berupa buku rekap penilaian sikap siswa selama pembelajaran berlangsung. Buku ini mirip dengan buku jurnal harian guru. Isiannya adalah tentang sikap-sikap yang menonjol yang ditunjukkan para siswa di hari tersebut. Media pembelajaran adalah alat bantu yang bisa merangsang pikiran dan perasaan siswa, sehingga lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran yang disampaikan. Klasifikasi media pengajaran. Klasifikasi media pengajaran ada 5. Yang pertama, ada media visual. Yang kedua,
ada media audio. Yang ketiga, media audiovisual. Yang keempat, kelompok media penyaji. Dan yang kelima, media objek dan media interaktif.